Iya, mungkin yang masih nunggu, ini waktunya seminggu lagi, tepat pada 6 Oktober 2022, film Pahlawan Super Sri Asih akan tayang di bioskop di tanah air. Film kedua dari jagat sinema Bumi Langit ini diperankan oleh deretan aktor dan juga aktris kenamaan Indonesia. Kita akan bahas film ini bersama dengan produser sekaligus penulis skenario dari film Sri Asih, ada Joko Anwar sudah bergabung. Bang Joko, selamat malam. Selamat malam Reza, Iya, Bang Joko, selamat tantangannya malam apa teman-teman aja sih? semua. Ya, Iya, tantangannya apa aja dalam garap film ini, Bang? kalau tantangan membuat film superhero ya, sebenarnya membuat film superhero di Indonesia tuh hampir hampir tidak mungkin ya, karena untuk membuat sebuah film superhero yang membutuhkan spectacles yang besar, berarti budgetnya juga besar, itu untuk Indonesia sebenarnya adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Tantangannya tentunya resources ya, karena untuk membuat film superhero seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya kita harus mengetengahkan seperti biasa storytelling yang baik, craftsmanship yang baik dari segi estetika, teknis dan sebagainya, dari segi pembuatan spektakel yang membutuhkan teknologi VFX termasuk CGI, itu untuk Indonesia resourcesnya masih kurang, selain budgetnya juga tidak sebesar film-film superhero yang sudah ada dan sangat mapan seperti Marvel Cinematic Universe atau DCEU di Amerika Serikat. Jadi kita mau tidak mau, walaupun resources kita tidak sebesar mereka, kita harus berani disandingkan dengan jagat superhero yang sudah mapan, karena orang kan nggak akan mau tahu ya bahwa resources kita kurang. Tapi dengan komitmen dari semua kru dan cast di depan dan di belakang kamera, jagat sinema Bumi Langit sejak Gundala tahun 2019 dan sekarang film keduanya akan segera tayang, Sri Asih, kita punya komitmen untuk menjadikan film-film yang ada di jagat sinema Bumi Langit sebagai showcase talenta Indonesia terbaik di belakang dan di depan kamera yang akan overcome semua obstacles gitu. Jadi kita mungkin dari segi budget tidak sebesar yang sudah ada, sudah mapan sekarang dari luar, tapi dari segi cerita, relevansinya dengan masyarakat Indonesia, penonton Indonesia, akan menjadikan sebuah tontonan yang bukan saja menarik, tapi juga orang bisa relate orang Indonesia. Oke, dengan pemain-pemain terbaik termasuk yang di depan maupun belakang layar bikin kita penasaran begitu. Mungkin bisa kasih sedikit bocoran soal villain yang kelihatannya masih misteri dalam film Sri Asih ini. Ya, memang jagat sinema Bumi Langit, film-film kita ini kita sangat jaga kerahasiaannya dan plot point-nya, karakternya, termasuk villain itu biasanya hanya kita keluarkan pada waktu yang tepat gitu. Biasanya pada waktu menjelang rilis atau ketika rilis orang baru bisa mengetahui plot yang tepatnya seperti apa dan karakter-karakternya secara lengkap seperti apa gitu. Karena kita ingin orang ketika menonton mendapatkan kejutan ketika menonton filmnya gitu, bukan sebelum. Oke, jadi masih rahasia walaupun seminggu lagi kita nggak dapat bocoran sedikit gitu. Iya, nanti akan lebih asik menontonnya kalau semua rahasia ditemukan ketika nonton sendiri, Reza. Oke, Bang Joko. Ini film-film dari Bang Joko kan biasanya ada selipan isu-isu sosial begitu ya. Ini ciri khas ini juga bakal dibawa dalam film Sri Asih begitu. Jagat Sinema Bumi Langit ini termasuk Sri Asih, memang kita bikin ceritanya berdasarkan apa yang relevan di Indonesia. Secara sosial, secara politik. Jadi ceritanya, isu yang dibawa di setiap film Jagat Sinema Bumi Langit termasuk Sri Asih adalah hal-hal yang relevan, yang sedang terjadi sekarang, current issues-nya apa, karena kita membuat film bercerita merupakan respons dari kita filmmaker apa yang sedang kita alami di Indonesia. Gitu. Ini akan menjadikan film kita unik, walaupun banyak film superhero di luar sana dari Amerika atau dari negara lain, tapi isu yang kita ketengahkan di film-film Jagat Sinema Bumi Langit termasuk Sri Asih akan segera tayang adalah topik-topik yang relevan dengan penonton Indonesia dan uniquely Indonesia gitu. Oke, Bang Joko, ini kalau dari pengembangan karakternya akan seperti apa? Kakak sama dengan versi komiknya atau justru akan dikembangkan lagi begitu? Jagat Sinema Bumi Langit adalah sebuah jalinan cerita film yang diadaptasi dari komik-komik Indonesia yang terbit sejak tahun 50-an. Dan kebetulan
superhero pertama Indonesia itu adalah Sri Asih. Ya, jadi superhero kita adalah seorang perempuan yang pertama bernama Sri Asih. Dan sampai dengan sekarang kita punya di bawah naungan Bumi Langit Enterprises, kita memiliki lebih dari 1.000 karakter. Tugas saya sebagai story architect, jadi saya adalah arsitektur ceritanya, adalah bagaimana saya bisa menggabungkan karakter-karakter ini menjadi sebuah cerita dari satu film ke film selanjutnya, menjadi sebuah jalan cerita yang koheren gitu, yang bisa dipahami dan nyambung. Jadi kalau ditanya apakah akan sama dengan komiknya, tentunya akan ada penyesuaian, akan ada adaptasi, sehingga karena komik-komik yang rilis di Indonesia itu sejak tahun 50-an, ini pengarangnya berbeda, cara berceritanya berbeda, origin ceritanya berbeda, karakter, setup, dan segala macamnya berbeda. Tugas saya adalah bagaimana menjadikan semua ini menjadi dalam satu jalan cerita, dalam satu dunia, yaitu dunia Indonesia sekarang yang real, yang realistis, walaupun yang adalah sebuah film superhero, tapi topiknya, ceritanya, karakternya, hubungan antara karakter, interaksi manusia dengan lingkungannya harus menjadi sesuatu yang real. Gitu. Oke, Bang Joko, ini kalau kita lihat kemarin Gundala kan juga tayang di Amerika, di Eropa, di Jepang, begitu ya. Rencananya ada nggak sih untuk bawa Sri Asih ke internasional nih? Kita selalu berusaha untuk membawa film-film kita untuk menemukan penonton yang lebih luas ketimbang Indonesia. Dan sebuah film itu akan menjadi sangat menarik bagi penonton dari luar negaranya kalau misalnya memiliki isu yang universal tapi diceritakan lewat point of view dari tempat itu, dari film itu dibuat gitu, tempat dari film itu dibuat. Dan seperti yang saya bilang tadi, isu-isu yang ada di film Jagat Cinema Bumi Langit termasuk Sri Asih adalah topik-topik yang relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang, dan topik-topik isu yang terjadi di Indonesia adalah masalah kemanusiaan yang secara universal orang dari negara mana saja akan bisa paham. Tapi karena diceritakan lewat point of view orang Indonesia, itu akan menjadi sangat menarik sekali buat orang luar. Jadi kita selalu berusaha untuk membawa film kita untuk menemukan market yang lebih luas dari luar Indonesia, dan sedemikian halnya dengan Sri Asih. Sekarang dalam tahap negosiasi juga, walaupun kita belum tayang di Indonesia, tapi sudah dalam tahap negosiasi dengan para distributor dari luar. Wah, keren banget. Bang Joko, ini yang terdekat setelah Sri Asih kan ada Tira gitu, yang nanti Chelsea Islan juga bakal main di sana. Boleh gak sih kasih sedikit aja bocoran gitu, kapan mulai tayang di streaming, terus akan ada berapa episode nanti mungkin? Boleh. Tira adalah series kita, series pertama dari Jagat Cinema Bumi Langit. Jadi selain film, Jagat Cinema Bumi Langit juga akan ada series, dan semua ceritanya akan, seperti yang saya utarakan, akan terjalin dalam satu jagat penceritaan gitu, dunianya sama. Nah, Tira ini adalah salah satu superhero jagoan juga perempuan di Jagat Cinema Bumi Langit yang nantinya akan berkaitan dengan cerita yang ada di Gundala, di Sri Asih, dan film-film yang lain gitu. Oke. Menjawab pertanyaan nggak? Teasernya tetap dapat sih. Menjawab. Ya wes lah, biar jadi surprise juga buat kita begitu ya. Bang Joko, terima kasih banyak. Aku sih bener-bener bener-bener mau nunggu banget untuk minggu depan begitu. Kita tunggu tanggal 6 Oktober nanti segera tayang Sri Asih di bioskop kita. Bang Joko Anwar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.